Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang teori ekologi dari Cook, Hepner, dan O'Brien dengan anggota kelompok Niken Dwi Astuti, Nura Felasyah Putri, Vika Firliana, Andiani Diah, dan Fahmi Wahid. Tokoh dalam teori yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Cook, Hepner, dan juga O'Brien. Cook, Hepner, dan O'Brien merancang model pengembangan karir untuk memeriksa faktor kontekstual dalam pengembangan kejuruan individu. Mereka menggunakan model ekologi, yakni hubungan organisme dengan lingkungan, untuk mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai pendekatan ekologi ras atau gender untuk pengembangan karir. Chonin dan Cook tahun 2004 bahwa terdapat 3 paradigma dalam memandang perilaku manusia. Yang pertama, paradigma yang terfokus pada orang, yaitu paradigma yang memandang bahwa perilaku manusia adalah fungsi dari karakteristik personal, seperti faktor genetik, motivasi, emosi, dan sebagainya. Kedua, paradigma yang berfokus pada lingkungan, yaitu paradigma yang memandang bahwa perilaku manusia merupakan fungsi dari lingkungan seseorang. Ketiga, paradigma atau pandangan ekologi, yaitu paradigma yang memandang bahwa perilaku manusia pengertian mikrosistem, ekosistem. Mikrosistem adalah sistem sosial yang paling kecil di mana individu tinggal. Konteks ini meliputi keluarga individu, temannya, dan lingkungan. Dalam sistem mikro terjadi banyak interaksi langsung dengan agen sosial, teman, tetangganya. Dalam proses interaksi tersebut, menerima dan membangun setting mikrosistem. Setiap individu mendapatkan pengalaman dari aktivitas dan memiliki peranan dalam membangun hubungan interpersonal. Dan ekosistem merupakan sistem sosial yang lebih besar dari mikrosistem, di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, tetapi begitu berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Terdiri dari lingkungan tempat kerja orang tua, kenalan saudara baik adik, kakak, atau saudara lainnya, dan peraturan dari pihak-pihak sekolah. Sebagai contoh, pengalaman kerja dapat mempengaruhi hubungan seorang perempuan dengan suami dan anaknya. Terakhir adalah makrosistem, merupakan sistem sosial yang paling besar dari anak. Terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, dan sebagainya, di mana semua subsistem tersebut memberikan pengaruh pada perkembangan karakter anak. Model teori ekologis Cook, Hepner, dan O'Brien. Cook, Hepner, dan O'Brien merancang model pengembangan karir untuk menguji faktor kontekstual dalam pengembangan kejuruan individu. Mereka menggunakan model ekologi atau hubungan antara organisme mengembangkan proyek ekologi pengembangan karir. Model tersebut menyatakan bahwa perilaku manusia dihasilkan dari interaksi dinamis yang berkelanjutan antara manusia dan lingkungan. Perilaku adalah hasil dari bermacam-macam faktor di tingkat individu, antar pribadi, dan sosial budaya yang lebih luas. Perilaku kejuruan dapat dipahami sebagai tindakan dalam konteks di mana konteksnya penting untuk penamaan dan kebermaknaan perilaku individu. Model ini telah digunakan untuk memahami dan mengintervensi perilaku vokasi perempuan, masalah perempuan dan anak perempuan terkait dengan pendidikan dan tempat kerja, kekerasan seksual, dan masalah hukum. Brenner 1977 mengembangkan model ekologi yang paling banyak dikutip dan model yang digunakan dan rekan-rekannya sebagai kerangka teori panduan mereka. Brenner mengidentifikasi 4 subsistem utama yang mencakup perilaku manusia. Yang pertama ada sistem mikro,
Sistem mikro ini mencakup interaksi antar pribadi dalam lingkungan tertentu, seperti rumah, sekolah, atau antara dua atau lebih mikrosistem seperti hubungan antara sekolah individu dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga ada ekosistem yang terdiri dari keterkaitan antar subsistem yang secara tidak langsung mempengaruhi individu seperti lingkungan atau media. Dan yang terakhir ada sistem makro yang merupakan komponen ideologis dari suatu masyarakat tertentu termasuk norma dan nilai. Selanjutnya, model ekologi ras atau Wittgenstein bicara lingkungan melalui sama ras atau genuine yang mengingatkan kita bahwa perilaku karir tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan muncul dari interaksi dinamis seumur hidup antara orang tersebut dan dia atau dengan lingkungan hidup. Anjis dan Davidson 2012 mendeskripsikan konseling karir berbasis ekologis dapat membantu perempuan berjuang dengan pelecehan seksual di tempat kerja untuk melihat perilaku yang menindas ini sebagai salah satu kekuatan yang berakar pada kepercayaan sosial atau budaya atau sistem makro daripada beroperasi hanya pada tingkat individu. Perilaku karir dianggap ditentukan oleh hubungan timbal balik antara subsistem dalam ekosistem yang lebih besar, menurut Bronfenbrenner 1977. Implisit adalah pengetahuan bahwa hubungan timbal balik terjadi secara bersamaan pada berbagai tingkatan. Jadi fokuslah pada perilaku pada satu waktu. Budaya yang lebih besar beroperasi sebagai sistem makro, mengabadikan mitos dan stereotip karir yang terkait dengan ras dan gender, dan menjadikan adat bentuk diskriminasi ras atau gender. Sistem makro ini mewujudkan nilai-nilai seperti hak istimewa laki-laki kulit putih, pandangan dunia Eurosentris, ideologi yang sesuai dengan ras atau gender, atau pemilihan jenis pekerjaan yang sesuai dengan ras atau gender. Nilai-nilai sistem makro dapat diinternalisasi oleh individu atau penindasan yang terinternalisasi dan pada tingkat sistem mikro dapat mempengaruhi cara orang lain memperlakukan seseorang karena jenis kelamin atau rasnya. Model pendekatan ini menyediakan tempat untuk membantu konseling memeriksa sistem makro dan mikro yang mempengaruhi perkembangannya. Misalnya, penilaian status identitas ras konseling sebagai pengaruh sistem mikro sangat penting untuk memahami banyak dinamika proses konseling karir. Helms 1994 menunjukkan bahwa untuk memahami status identitas ras konseling, konselor mungkin dapat mengakses bagaimana konseling mengintegrasikan informasi ras ke dalam konsep diri karirnya, yang mungkin menjadi faktor penting dalam memberikan bantuan perencanaan karir secara efektif. Sangat penting untuk memeriksa bagaimana identitas ras konseling dapat mempengaruhi konstruksi seperti arti penting ras dalam pemilihan pekerjaan, strategi untuk menangani rasisme di lingkungan kerja, penyesuaian kerja, dan kepuasan kerja. Selanjutnya, saat mengumpulkan informasi konseling, ini adalah fase memberikan informasi yang mungkin berguna bagi konseling, terutama jika konseling berada pada status identitas rasial yang kurang berkembang. Dia mungkin tidak menyadari hambatan struktural dalam proses pengembangan karir. Penting agar konselor membantu konseling menyadari hambatan-hambatan ini dan mendiskusikan cara-cara untuk menghindari hambatan-hambatan jika hal itu terjadi. Konselor juga dapat menunjukkan peran lingkungan sosial-politik, budaya, dan kelas sosial dalam membentuk konsep diri individu. Informasi ini akan meletakkan dasar untuk diskusi di masa depan tentang bagaimana faktor lingkungan dan budaya dapat mempengaruhi aspek proses pengembangan karir konseling.
Aplikasi yang pertama yaitu model tersebut mengingatkan konselor karir bahwa kita dapat mengubah interaksi orang lingkungan dengan berbagai cara untuk klien tertentu. Contohnya yaitu mengubah lingkungan melalui inisiatif konselor atau klien, membantu klien mengidentifikasikan dan mempraktikkan keterampilan untuk mengatasi lingkungan secara efektif, dan menangani proses kognitif yang membentuk interaksi klien dengan lingkungan. Yang kedua, terlibat dalam intervensi konseling karir yang lebih tradisional yang membantu individu setelah persepsi tentang alternatif karir yang diinginkan dan sesuai. Model ini meminta konselor untuk melayani sebagai pendukung klien yang bekerja menuju perubahan dan lingkungan sosial yang dapat memfasilitasi perkembangan klien sekarang dan masa depan. Yang ketiga, penilaian yang cermat terhadap ekosistem klien menentukan bagaimana dan di mana intervensi konseling karir dapat diterapkan paling efektif untuk individu. Yang keempat, konselor berfungsi sebagai penghubung, bekerja sebagai mitra dengan klien untuk menghasilkan interaksi yang lebih sukses dan memuaskan dengan dunia kerja. Yang kelima, konselor menggunakan metodologi yang beragam dan menekankan bahwa klien dilayani paling baik dengan berbagai konseptualisasi dan intervensi yang dipertimbangkan. Yang keenam, model tersebut membutuhkan berbagai keterampilan yang biasanya tidak diperlukan dalam intervensi yang berorientasi intrapsikis tetapi menghormati kompleksitas pengaruh yang membentuk kehidupan individu dari waktu ke waktu. Maka dapat disimpulkan bahwa konseling ekologi adalah pada dasarnya berlandaskan dari lingkungan belajar yang membantu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi individu harus dianalisis dan perspektif keseluruhan sistem sehingga perkembangan yang terjadi pada individu pada hakikatnya bagian perkembangan dari keseluruhan sistem. Sasaran dari konseling ekologis ini mampu diterapkan bagi individu, kelompok, institusi, komunitas, maupun lainnya. Perkembangan anak oleh interaksi antara seorang anak dengan lingkungan. Jika lingkungannya baik, maka anak tersebut berpotensi besar untuk menjadi baik. Dan begitu juga sebaliknya, jika lingkungannya buruk, maka anak berpotensi besar untuk menjadi buruk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.